Bayangkan ini, setiap pagi Anda bangun, merasa sedikit lemas, lapar meski baru beberapa jam setelah sarapan, dan tanpa sadar tangan Anda kembali mengambil roti, roti panggang, roti tawar, sandwich, atau bahkan roti gandum yang katanya sehat. Tapi, pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh jika Anda berhenti makan roti hanya selama 7 hari? Perubahan yang terjadi bisa mengejutkan. Dalam waktu seminggu saja, tubuh mulai melakukan penyesuaian besar yang memengaruhi energi, pencernaan, dan bahkan kadar gula darah Anda. Jadi pastikan Anda menonton sampai akhir, karena efek dari keputusan kecil ini bisa mengubah cara Anda melihat makanan seumur hidup. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol suka, berlangganan saluran ini, dan aktifkan loncengnya agar Anda tidak melewatkan informasi penting yang bisa membantu menjaga kesehatan dan kadar gula darah Anda tetap stabil setiap hari. Sekarang, mari kita mulai perjalanan 7 hari tanpa roti dan lihat apa yang benar-benar terjadi di dalam tubuh. Pada hari-hari pertama, tubuh Anda mulai terkejut. Roti, terutama yang terbuat dari tepung putih halus, adalah sumber karbohidrat sederhana yang cepat diubah menjadi glukosa, yaitu gula dalam darah. Saat Anda berhenti memakannya, kadar glukosa yang biasanya naik dengan cepat setelah sarapan tiba-tiba mulai lebih stabil. Mungkin di hari pertama dan kedua, Anda akan merasa sedikit lemas atau ingin makan sesuatu yang manis. Ini bukan karena tubuh Anda kekurangan energi, tapi karena otak sedang menyesuaikan diri dari ketergantungan pada lonjakan cepat gula yang biasanya datang dari roti. Dalam waktu singkat, pankreas yang biasanya bekerja keras memproduksi insulin mulai bisa beristirahat. Tubuh belajar untuk membakar energi dari sumber lain seperti lemak dan protein, bukan hanya dari karbohidrat cepat. Di hari ketiga dan keempat, Anda akan mulai merasakan perubahan yang lebih nyata. Bangun pagi terasa lebih ringan, tidak lagi seperti sebelumnya ketika tubuh terasa berat dan perut cepat lapar. Hal ini karena kadar gula darah Anda mulai lebih seimbang. Tanpa roti, tidak ada lagi lonjakan besar setelah makan dan penurunan tajam beberapa jam kemudian. Gula darah yang stabil berarti energi Anda juga stabil. Tidak ada lagi rasa mengantuk setelah sarapan atau keinginan terus-menerus untuk ngemil. Bahkan konsentrasi dan suasana hati menjadi lebih baik karena otak mendapat pasokan energi yang lebih konsisten. Selain itu, sistem pencernaan Anda mulai berterima kasih. Banyak orang tidak sadar bahwa tepung terigu, terutama yang halus, bisa menyebabkan peradangan halus pada usus dan kembung setelah makan. Setelah beberapa hari tanpa roti, perut terasa lebih tenang, pencernaan lebih lancar, dan bahkan perut bisa tampak lebih rata karena tubuh tidak lagi menahan cairan akibat proses pencernaan karbohidrat olahan yang berlebihan. Menariknya, perubahan ini juga memengaruhi cara tubuh menggunakan insulin. Karena tidak ada pasokan besar karbohidrat sederhana, tubuh menjadi lebih sensitif terhadap insulin alami yang diproduksi. Itu berarti glukosa yang masuk ke darah digunakan lebih efisien. Dan inilah kunci utama untuk menurunkan risiko lonjakan gula darah yang berbahaya. Banyak penderita diabetes atau pradiabetes melaporkan bahwa setelah seminggu mengurangi roti, hasil pengukuran gula darah puasa mereka mulai membaik. Namun, bukan hanya gula darah yang mendapat manfaat. Energi yang stabil juga membuat metabolisme bekerja lebih efisien. Tubuh mulai menggunakan cadangan lemak sebagai bahan bakar yang membuat Anda merasa lebih ringan dan lebih fokus sepanjang hari. Ini bukan diet ekstrem atau larangan total karbohidrat, tetapi bentuk riset alami untuk sistem metabolik Anda. Dan ada efek lain yang sering tidak disadari, kualitas tidur. Tanpa fluktuasi gula darah ekstrem di malam hari, tubuh bisa beristirahat dengan lebih baik. Anda mungkin mulai tidur lebih nyenyak tanpa sering terbangun di tengah malam atau merasa haus berlebihan. Semua ini adalah tanda bahwa tubuh sedang menemukan keseimbangan baru. Keseimbangan yang lebih tenang, lebih stabil, dan jauh lebih sehat. Jadi berhenti makan roti selama 7 hari bukan hanya tentang menurunkan berat badan atau mencoba tren makanan baru.
Ini adalah cara sederhana untuk memberikan tubuh kesempatan bernapas dari tekanan gula berlebih, memberi pankreas waktu untuk pulih, dan membantu sistem energi bekerja lebih alami. Dalam 1 minggu, Anda akan mulai memahami betapa besar pengaruh satu kebiasaan kecil terhadap kadar gula dan energi Anda setiap hari. Bayangkan bagaimana tubuh Anda akan terasa setelah itu. Lebih ringan, lebih stabil, dan mungkin untuk pertama kalinya benar-benar terkendali. Memasuki hari kelima tanpa roti, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi di dalam tubuh Anda. Sistem metabolisme yang sebelumnya terbiasa berlari cepat karena lonjakan gula dari roti, kini mulai bekerja dengan ritme yang lebih tenang dan efisien. Tubuh Anda mulai beradaptasi untuk membakar energi dari sumber yang lebih stabil, lemak dan protein. Perubahan ini bukan hanya terasa pada energi harian, tetapi juga pada keseimbangan hormon yang berperan besar dalam mengatur rasa lapar dan kenyang. Tanpa roti, kadar insulin dalam darah Anda menurun secara bertahap, dan hal itu memberi sinyal pada tubuh untuk berhenti menyimpan lemak secara berlebihan. Banyak orang terkejut ketika menyadari bahwa mereka mulai merasa kenyang lebih lama dan tidak lagi punya keinginan kuat untuk makan terus-menerus. Ini karena hormon grelin yang memicu rasa lapar mulai menurun, sementara leptin yang memberi sinyal kenyang menjadi lebih aktif. Dengan kata lain, tubuh Anda mulai mendengarkan dirinya sendiri lagi, tanpa kebingungan yang disebabkan oleh fluktuasi gula darah ekstrem. Selain itu, banyak orang melaporkan bahwa kulit mereka mulai tampak lebih bersih dan cerah setelah berhenti makan roti selama seminggu. Ini bukan kebetulan. Roti, terutama yang mengandung gluten dan gula tersembunyi, dapat memicu peradangan mikro yang berdampak pada kulit. Ketika Anda menghilangkannya dari pola makan, tingkat peradangan menurun, sirkulasi darah membaik, dan tubuh lebih mudah membuang racun. Hasilnya, kulit terlihat lebih sehat, lebih segar, dan mata tidak lagi tampak lelah. Satu hal lain yang sering membuat orang kaget adalah bagaimana suasana hati mereka berubah. Tanpa lonjakan dan penurunan gula darah yang ekstrem, otak menerima pasokan glukosa secara lebih stabil. Ini berarti produksi serotonin, hormon yang berperan besar dalam perasaan bahagia dan tenang, juga menjadi lebih seimbang. Banyak yang mengatakan mereka merasa lebih fokus, lebih sabar, dan tidak mudah marah seperti sebelumnya. Ini karena gula darah yang stabil juga menjaga kestabilan emosi. Di sisi lain, beberapa orang mungkin merasakan sedikit krisis adaptasi di awal minggu. Misalnya, sakit kepala ringan, kelelahan, atau rasa ingin makan sesuatu yang manis. Tapi kabar baiknya, gejala itu biasanya berlangsung singkat. Hanya tanda bahwa tubuh sedang belajar kembali mengatur kadar gula secara alami. Begitu masa adaptasi ini lewat, energi yang Anda rasakan akan jauh lebih bersih dan stabil dibandingkan sebelumnya. Menariknya, pada titik ini, organ pencernaan Anda, terutama hati dan pankreas, mulai berfungsi dengan lebih efisien. Pankreas yang tadinya terus-menerus dipaksa memproduksi insulin karena asupan roti, kini mendapatkan waktu istirahat. Ini membantu memperbaiki sensitivitas insulin, yang berarti tubuh Anda tidak lagi membutuhkan banyak insulin untuk mengatur gula darah. Hati pun bekerja lebih ringan karena tidak harus memproses kelebihan glukosa menjadi lemak. Di hari ke-6 dan ke-7, Anda akan mulai melihat hasilnya dengan jelas. Berat badan bisa mulai turun secara alami. Bukan karena Anda makan lebih sedikit, tapi karena metabolisme bekerja lebih efisien. Energi di pagi hari terasa lebih stabil, perut terasa lebih ringan, dan fokus Anda meningkat. Banyak orang bahkan melaporkan bahwa tidur mereka menjadi lebih dalam dan berkualitas karena tubuh tidak lagi terganggu oleh lonjakan gula di malam hari. Dan mungkin bagian paling mengejutkan dari semua ini adalah bagaimana perubahan kecil ini memengaruhi rasa percaya diri. Anda mulai merasakan kendali yang nyata atas tubuh Anda sendiri. Tidak ada lagi rasa lemas setelah makan. Tidak ada lagi kebutuhan mendesak untuk gula atau kafein agar tetap terjaga. Tubuh Anda mulai terasa seperti bekerja sama dengan Anda, bukan melawan Anda. Jadi,
Setelah 7 hari tanpa roti, bukan hanya angka gula darah yang berubah. Seluruh sistem tubuh Anda ikut menyesuaikan, dari pencernaan, hormon, energi, hingga suasana hati. Semuanya mulai bergerak menuju keseimbangan alami yang mungkin sudah lama hilang. Dan semua itu dimulai hanya dengan satu langkah sederhana, memilih untuk tidak makan roti selama seminggu. Ketika minggu tanpa roti berlanjut, efek yang lebih dalam mulai terasa, bukan hanya pada tubuh, tetapi juga pada pikiran dan kebiasaan makan Anda. Banyak orang tidak menyadari betapa besar pengaruh roti terhadap dorongan nafsu makan dan cara tubuh mengelola energi. Setelah beberapa hari tanpa roti, tubuh mulai membuka mata dan Anda mulai memahami perbedaan nyata antara lapar sejati dan sekadar keinginan untuk makan karena kebiasaan atau gula darah yang naik turun. Pada fase ini, sistem metabolisme sudah bekerja dengan jauh lebih stabil. Tanpa pasokan karbohidrat cepat dari roti, tubuh Anda menjadi lebih cerdas dalam menggunakan energi. Ia belajar memanfaatkan lemak sebagai sumber bahan bakar utama, bukan lagi bergantung pada glukosa yang cepat habis. Proses ini disebut adaptasi metabolik dan hasilnya luar biasa. Energi Anda menjadi konstan sepanjang hari, bukan sekadar meledak lalu hilang. Anda tidak lagi merasa mengantuk setelah makan dan bisa tetap fokus lebih lama tanpa harus ngemil di antara waktu makan. Selain itu, tekanan darah dan kolesterol juga mulai ikut menurun. Banyak orang mengira efek ini hanya terjadi pada orang yang diet ketat, padahal tidak. Roti, terutama yang terbuat dari tepung halus dan tinggi sodium, dapat meningkatkan retensi cairan dan kadar kolesterol jahat, LDL. Ketika Anda berhenti mengonsumsinya, tubuh mulai membuang kelebihan air dan lemak yang tersimpan di jaringan. Hasilnya, Anda merasa lebih ringan, wajah tidak lagi bengkak di pagi hari, dan tubuh terasa segar. Salah satu manfaat paling penting dari menghindari roti adalah meningkatnya sensitivitas insulin. Ini berarti sel-sel tubuh Anda kembali peka terhadap insulin alami yang diproduksi oleh pankreas. Glukosa dari makanan yang Anda konsumsi mulai digunakan dengan lebih efisien sebagai energi, bukan disimpan sebagai lemak. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan risiko resistensi insulin, akar dari banyak masalah metabolik, termasuk diabetes tipe 2, dan disinilah titik perubahan besar. Setelah sekitar 7 hari tanpa roti, banyak orang merasakan peningkatan luar biasa pada kejernihan mental. Otak Anda mulai beroperasi dengan energi yang lebih bersih. Tidak ada lagi kabut pikiran by brain fog yang sering muncul setelah makan karbohidrat olahan. Konsentrasi meningkat, suasana hati lebih stabil, dan ide-ide terasa mengalir lebih mudah. Ini terjadi karena kadar gula darah yang seimbang membantu otak menerima pasokan energi yang konstan, tanpa lonjakan dan penurunan drastis. Di sisi lain, usus juga mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Jika sebelumnya Anda sering merasa kembung, begah, atau tidak nyaman setelah makan, kini semua itu mulai berkurang. Banyak roti di pasaran mengandung gluten, pengawet, dan aditif yang bisa mengganggu keseimbangan mikroba baik di usus. Ketika Anda berhenti memakannya, lapisan usus punya kesempatan untuk memperbaiki diri dan mikrobiota sehat mulai berkembang. Hasilnya, pencernaan lebih lancar, perut terasa lebih ringan, dan penyerapan nutrisi meningkat. Anda mungkin juga memperhatikan perubahan kecil pada selera makan. Makanan alami seperti sayuran, buah segar, telur, ikan, dan kacang-kacangan terasa lebih lezat daripada sebelumnya. Ini karena lidah Anda mulai terbebas dari kecanduan rasa manis yang sering disebabkan oleh roti dan karbohidrat olahan. Tubuh mulai mengirim sinyal yang lebih jujur tentang kebutuhan sebenarnya, bukan lagi sekadar craving sesaat. Dan inilah yang paling penting, selama Anda terus menjaga pola makan ini, kadar gula darah tetap stabil bahkan setelah makan. Tidak ada lagi lonjakan cepat di pagi hari atau rasa lemas di sore hari.
Anda mulai merasakan apa yang disebut banyak ahli gizi sebagai energi tenang, perasaan ringan, fokus, dan bertenaga yang berlangsung sepanjang hari tanpa ketergantungan pada gula atau roti. Setelah seminggu tanpa roti, Anda tidak hanya mengubah pola makan, tetapi juga mengatur ulang seluruh sistem energi dalam tubuh. Anda telah mengajarkan tubuh untuk bekerja dengan lebih cerdas, lebih efisien, dan lebih selaras dengan keseimbangan alami yang seharusnya. Setelah 7 hari penuh tanpa roti, kini saatnya Anda melihat hasilnya secara utuh. Bukan hanya di cermin, tapi juga dari dalam tubuh. Banyak orang terkejut saat menyadari betapa besar pengaruh satu kebiasaan kecil terhadap kesehatan secara keseluruhan. Dengan menghilangkan roti, terutama yang terbuat dari tepung halus, Anda sebenarnya telah memberi tubuh kesempatan untuk bernapas kembali dan bekerja seperti seharusnya. Perubahan pertama yang paling terasa adalah kestabilan kadar gula darah. Tanpa lonjakan cepat yang biasanya muncul setelah makan roti, tubuh Anda belajar menjaga keseimbangan energi secara alami. Anda tidak lagi mengalami rasa lapar berlebihan atau lemas beberapa jam setelah makan. Pankreas Anda bekerja lebih tenang dan sensitivitas insulin meningkat, yang berarti gula dari makanan digunakan lebih efisien untuk energi, bukan disimpan sebagai lemak. Ini adalah langkah besar menuju keseimbangan metabolik yang lebih baik. Sesuatu yang sangat penting bagi siapapun yang ingin menjaga kesehatan jangka panjang. Selain itu, energi harian Anda kini jauh lebih stabil. Anda bangun pagi dengan perasaan segar, bukan lagi berat atau lesu seperti sebelumnya. Pikiran terasa jernih, fokus meningkat, dan suasana hati menjadi lebih seimbang. Tanpa fluktuasi gula darah yang ekstrem, tubuh tidak lagi memaksa Anda mencari sumber gula cepat seperti roti, kue, atau camilan manis. Sebaliknya, Anda mulai mengandalkan energi alami dari makanan yang lebih bergizi, seperti sayur, buah, protein, dan lemak sehat. Pencernaan pun mengalami perubahan besar. Tanpa tepung olahan, usus Anda bekerja lebih ringan dan seimbang. Banyak orang merasakan perut yang lebih datar, hilangnya rasa begah, dan peningkatan kenyamanan setelah makan. Ini karena keseimbangan mikroflora usus mulai pulih dan tubuh tidak lagi mengalami peradangan mikro yang sering disebabkan oleh gluten atau bahan tambahan dalam roti. Dan jangan lupakan efek pada berat badan. Tanpa disadari, sebagian orang mulai kehilangan beberapa kilogram hanya karena tubuh berhenti menahan cairan dan lemak berlebih. Tapi yang lebih penting bukan sekadar angka di timbangan, melainkan bagaimana Anda merasa. Lebih ringan, lebih bertenaga, dan lebih terkendali atas pilihan makanan Anda. Namun, manfaat terbesar dari semua ini bukan hanya fisik. Setelah 7 hari tanpa roti, Anda mulai memahami bahwa perubahan kecil dapat menciptakan hasil besar. Anda menyadari bahwa tubuh mampu beradaptasi dengan cepat ketika diberi kesempatan yang tepat. Dan yang paling penting, Anda telah membuktikan bahwa Anda mampu menantang kebiasaan lama, mampu mengendalikan nafsu makan, dan mampu memulai perjalanan menuju tubuh yang lebih sehat dan stabil. Sekarang bayangkan jika Anda melanjutkannya. Bukan berarti Anda tidak boleh makan roti lagi, tetapi kini Anda tahu bagaimana tubuh bereaksi terhadapnya. Anda bisa memilih dengan lebih sadar, mengganti roti putih dengan versi gandum utuh, mengonsumsinya lebih jarang, atau bahkan mencari alternatif lain seperti oat, quinoa, atau kentang panggang. Dengan kesadaran ini, setiap keputusan makan menjadi langkah menuju keseimbangan yang lebih baik. Dan inilah pesan terakhirnya, tubuh Anda selalu berbicara. Setiap kali Anda merasa lelah, lapar terus-menerus, atau sulit fokus, itu adalah tanda bahwa gula darah Anda sedang tidak stabil. Tapi kabar baiknya, Anda punya kendali penuh untuk memperbaikinya. Bahkan hanya dengan perubahan kecil, seperti yang baru saja Anda lakukan. Jadi, jika 7 hari tanpa roti saja bisa membawa perubahan sebesar ini, bayangkan apa yang bisa terjadi jika Anda terus memberi tubuh Anda makanan yang lebih alami, lebih bersih,
dan lebih selaras dengan kesehatannya. Tekan tombol suka jika Anda merasa terinspirasi oleh tantangan ini. Bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang ingin mulai hidup lebih sehat. Dan jangan lupa berlangganan saluran ini agar Anda tidak melewatkan informasi penting berikutnya. Karena ingat, setiap perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Dan mungkin langkah kecil Anda hari ini adalah awal dari tubuh yang lebih kuat, pikiran yang lebih jernih, dan hidup yang jauh lebih seimbang.